Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa rahmatullah. Hadirin jamaah masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab Bulughul Maram ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali untuk menghadiri kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat salat Nabi ini Allah Subhanahu wa taala menerima salat-salat kita, sehingga nanti pada saat di akhirat ketika dihisab mudah-mudahan kita lulus dari hisab Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari hisab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan salat kita nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada bab yang berkenaan dengan tata cara sujud. Ma'asyiral muslimin, sujud merupakan salah satu bagian dari rukun salat yang wajib kita lakukan. Dan sujud ini merupakan tempat di mana di situ ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ammas sujud fa'aksiru fihi minad du'a faqaminun ayyustajaba lahu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ammas sujud, adapun sujud, fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah pada saat sujud tersebut untuk kita berdoa. Faqaminun ayyustajaba lahu, maka qaminun pasti akan diijabah doa kalian. Jadi dari sini berarti bahwa
wal amru bi iktsarid du'ai fis sujud. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa pada saat ketika kita sujud. Sehingga dari hadis ini menjelaskan mana yang lebih utama di dalam rukun solat. Di antara rukun-rukun solat ada rukun-rukun yang utama. Mana yang lebih utama? Apakah rukun solat ketika kita berdiri atau ketika kita sujud? Sebagian ulama mengatakan sujud. Karena disebutkan dalam hadis, aqrabun nasi indallahi aktsaruhum sujudan. Aqrabun nas, manusia yang paling dekat indallah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aktsaruhum sujudan. Manusia yang paling banyak sujudnya. Bahkan disebutkan bahwa dalam sujud kita diperintahkan untuk berdoa. Sehingga di sini ada sebuah pertanyaan. Hal tulus sujudi afdalu am tulul qiyam? Apakah memperpanjang sujud itu lebih utama atau memperpanjang berdiri, melamakan diri? Biasanya kan kita kalau giliran sujud panjang gitu kan. Apa dirinya lebih utama ketika untuk kita panjangkan? Sehingga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa as-shawab yang benar adalah annahuma sawa, dua-duanya sama. Berdiri, rukun berdiri dalam salat itu lebih utama karena di situ ada zikir untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika kita diri, maka zikir kita adalah apa? Membaca Al-Quran. Adapun sujud, keutamaannya adalah bihayatihi, karena perilaku sujudnya, gerakan sujudnya. Jadi kalau berdiri itu karena di situ ada bacaan Al-Quran, maka yang berdiri itu lebih utama. Sujud juga begitu juga. Karena gerakan sujudnya. Sehingga kedua-duanya adalah utama. Baik berdiri maupun apa? Sujud. Sehingga disebutkan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atala al-qiyama atala ar-ruku'a was-sujuda. Wa idza khaffafa al-qiyama khaffafa ar-ruku'a was-sujuda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau memperpanjang berdirinya karena memperpanjang bacaan suratnya, maka beliau juga memperpanjang ruku dan sujudnya. Jadi kalau ruku dirinya panjang, ruku dan sujudnya juga panjang. Dan apabila beliau berdirinya ringan, artinya nggak panjang, maka ruku dan sujudnya juga sama, ringan juga. Kan biasanya yang kita cecer sujud panjang kan gitu. Padahal kadang-kadang kita harus mengetahui prioritas di dalam sholat. Jangan sampai ketika sujudnya panjang, tapi giliran dirinya lalu baca Fatihahnya cepat. Padahal baca Fatihah itu apa? Rukun. Sedangkan melamakan sujud itu nggak wajib. Sujudnya wajib, tapi memperpanjangnya itu apa? Nggak wajib gitu. Jadi kita harus prioritas. Sehingga apa? Rasulullah SAW, beliau ketika dirinya lama, karena bacaan suratnya panjang, maka ruku dan sujudnya juga sama. Tapi ketika dirinya sebentar ringan, artinya bacaan Qur'annya nggak banyak, maka ruku dan sujudnya juga begitu juga, ringan juga. Ringan juga. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian,
Di dalam sholat, rukun yang disebutkan di dalam hadis itu adalah sujud. Sujud itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan bersujudlah. Jadi kita diperintahkan untuk rukuk, kita juga diperintahkan untuk sujud. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya, baik Ibnun anaknya yang bernama Abdullah dan Abbas bapaknya yang merupakan sahabat Rasulullah SAW dan termasuk paman Rasulullah SAW. Jadi kedua-duanya sahabat, baik Ibnun anaknya yang namanya Abdullah maupun Abbas. Makanya ketika disebutkan wa an ibni Abbasin, maka radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, tapi apa? Radhiyallahu anhuma, keduanya semoga Allah meridhoinya. Qala, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Umirtu, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. A'zum itu apa? 7 tulang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa saja 7 tulang tersebut. Alal jabhati. Yang pertama alal jabhah, di atas kening. Kening atau orang Betawi bilang jidat. Kening apa? Atau jidat. Kemudian Rasulullah SAW wa asyara biyadihi ila anfihi. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah juga mengisyaratkan, menunjuk kepada apa? Menunjuk tangannya ke hidung. Artinya kening tapi juga hidung gitu. Kening dan hidung. Artinya kita apa? Dalam sujud itu bukan hanya kening aja. Kening apa jidat sih sebetulnya? Yang benar dalam bahasa Indonesia apa? Dahi ya? Dahi ya. Kalau kening yang mana kening? Di atasnya kali ya? Ya sama juga. Jidat juga sama ya. Dahi lah gitu ya. Kadang-kadang kita bingung bahasa Indonesia itu ya. Padahal dari kecil bahasa Indonesia. Saya zaman sekolah, kuliah di pasca bahasa Indonesia dapat C. Padahal dari kecil kita pakai bahasa Indonesia gitu. Giliran bahasa Arab dapat A gitu. Padahal kita bahasa apa? Bahasa sehari-hari kan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi jidat, kening, ya. Ini apa? Termasuk bagian dari anggota sujud, termasuk juga hidung. Jadi jangan sampai apa? Jidat doang, hidungnya nggak nggak diletakkan gitu. Jadi dia juga atau hidung doang, keningnya nggak. Jadi dua-duanya, gitu. Dua-duanya. Kemudian wal yadaini, dan kedua adalah 2 tangan. Ini 2 tangan. Yang disebut 2 tangan tadi apa? Al-kaf. Jadi disebut 2 tangan itu maksudnya al-kaf. Al-kaf itu apa? Telapak tangannya, begini. Kemudian yang ketiga, anggota yang ketiga adalah warrukbataini. Jadi 2 tangan itu 2 tangan maksudnya. Jadi berarti apa? Udah 3 itu. Warrukbataini dan 2 dengkul atau 2 apa? Lutut ya. Lutut. 2 dengkul atau 2 apa? Lutut. Kemudian wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari 2 kaki. Jadi ujung-ujung jari 2 kaki. Berarti kita apa? Sujudnya ini mohon maaf, saya praktekkan ya. Jadi ujung-ujung jari 2 kaki itu begini. Nah, begini. Ini kakinya begini nih. Ya. Bukan begini. Bukan juga begini. Tapi apa? Diginiin. Nah. Bisa lihat ya? Giniin. Nah, ini menghadap kiblat. Sehingga yang para ulama mengatakan bahwa sujudnya kita tidak kalau bahasa kita tidak mengecil, tidak juga melebar itu, tidak nguncup, tidak melebar, sedang. Ya. Sedangnya apa? Kaki kita, paha kita itu tegak berdiri.
Ya, tegak berdiri begini. Nih, tegak berdiri. Ini apa? Kemudian ujung-ujung jari kita. Sehingga jangan ketika kita sujud jangan diangkat. Sebab ada yang diangkat gini. Nah, itu salah. Jadi apa? Harus begini. Bisa dipahami dah. Nah, ini merupakan bagian dari anggota-anggota sujud. Sehingga kata para ulama, 7 anggota ini wajib dipenuhi ketika dia apa? Bersujud. Kenapa? Karena di sini perintahnya itu dengan kalimat fi'il amar. Umirtu. Umirtu. Ya. Apa arti umirtu? Aku diperintahkan. Berarti kalau aku diperintahkan berarti langsung kalimatnya kalimat apa? Perintah. Dan kita tahu bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa asal perintah itu adalah apa? Wajib. Jadi dasar perintah itu apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kesunahannya. Tapi di sini kata para ulama umirtu. Karena umirtu maka itu perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan aku diperintahkan. Berarti yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain, hadisnya itu bukan dengan kalimat umirtu. Umirna, kami diperintahkan. Kalau umirtu, Rasulullah SAW saja, aku diperintahkan. Namun kaedahnya adalah disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kalau kita belajar kaidah fikhiyah ya. Jadi ada ungkapan al-ibratu, ungkapan umirtu, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Bukan berarti hanya Rasulullah SAW saja. Makanya ungkapannya adalah al-ibratu bi umumil lafzi. Ungkapan ini umum lafadznya. La bi khususis sebab, bukan khusus untuk apa? Rasulullah saja yang diperintahkan, tapi untuk Rasulullah SAW disebutkan bahwa amrun amun, itu merupakan perintah yang umum lahu untuk Rasulullah SAW wali ummatihi, dan juga untuk umatnya, walaupun dengan kalimat umirtu. Sehingga dalam hadis lain juga disebutkan yang sama-sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ternyata bukan umirtu, umirna, kami diperintahkan. Berarti semuanya, baik Rasulullah SAW maupun umatnya. Jadi apa? Baik Rasulullah SAW ataupun apa? Umatnya. Kenapa? Karena walaupun umirtu disebutkan oleh para ulama, karena Rasulullah bagian dari uswatun hasanah yang umatnya wajib mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sungguh kana lakum untuk kalian itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Artinya dalam sholat pun kita wajib mencontoh. Karena pasti Rasulullah mencontoh sholat itu sholat yang terbaik. Dalam sholat, dalam haji, dalam puasa, saum, dan sebagainya. Itu apa? Uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kemudian, di dalam hadis tadi juga menjelaskan bahwa wajib sujud di dalam sholat dengan 7 anggota, 7 tulang. Yaitu tadi yang disebutkan pertama apa? Dahi, kening, atau apa? Jidat, termasuk juga apa? Hidung. Ya. Jadi hidung jangan sampai, saya pakai kening aja hidung takut lah. Kenapa? Kegencet-gencet ntar. Lama-lama hidung apa? Lama-lama hidung pedel. Enggak. Rasulullah SAW orang yang paling lama sujudnya. Disebutkan dalam hadis, Rasul itu mancung tetap. Jadi apa? Mancung walaupun banyak sujudnya gitu. Jadi jangan takut gitu. Kemudian termasuk al-kafan,
Yadain itu apa? Al-kafain itu apa? Dua telapak. Ini kaf. Ya. Kemudian warukbatain, dengkul. Kemudian wal qadamani tadi. Maksudnya apa? Ujung-ujung jari dua kaki. Ingat ujung-ujung jari. Jadi begini. Ditekan gini. Kemudian apa sih arti sujud? As-sujud al-khudu' wa tadhallul lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang disebut sujud itu adalah al-khudu', ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhallul, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sebagian orang mengatakan sujud itu merupakan ghayatul khudu', di mana saat kita ibadah ketundukan itu ada di sujud. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada di sujud. Bayangkan muka kita yang merupakan anggota yang paling mulia itu ditaruh di bumi saat kita apa? Sujud. Muka kita. Muka ini kan anggota yang paling mulia, di mana orang ingin tahu siapa dia, lihat mukanya. Ketika kita dipoto, di KTP yang dilihat apanya? Mukanya pasti, nggak mungkin badan kita. Orang ingin tahu siapa sih dia, melihat muka. Tapi ketika sujud, ditaruh di tempat yang paling rendah. Ditaruh di tempat yang paling rendah, di bumi. Dan bersejajaran dengan kaki kita. Bersejajaran dengan kaki kita. Muka dan kaki ini menandakan ghayatul khudu' wa tadhallul lillahi tabaraka wa ta'ala. Ketika kita sujud itu ghayatul khudu', merupakan ketundukan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita dengan sujud disadari bahwa kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada apa-apanya, kecil. Makanya sholat itu diawali dengan kalimat takbir. Apa kalimat takbir? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Diingetin, kalau Allah Subhanahu wa taala maha besar berarti kita apa? Kecil. Kemudian ditambah dengan sujud. Ketika kita sujud, kita yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk. Maka orang yang sholat, selesai sholat, maka hendaknya dia hilangkan rasa kesombongan. Kenapa? Karena kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Iblis, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam karena adanya rasa al-kibr. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Kemudian mereka pun sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbara. Karena iblis enggan dan sombong. Sehingga iblis itu sombong. Al-kibru batarul haq. Dia tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Batarul haq. Sombong. Maka ketika dia sombong, wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena iblis diperintahkan nggak mau. Maka orang yang sholat di hadapan Allah SWT kemudian disujud, nggak boleh sombong. Kemudian, jamaah sekalian, sujud itu kan al-furud, dia wajib dijelaskan udah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga ijma' ulama menyatakan bahwa ketika kita sholat wajib sujud. Artinya kalau kita nggak sujud, nggak jadi salat kita. Ketika apa? Kita sholat, kita nggak sujud, nggak jadi salat kita.
Lain kalau kita sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah ada gak sujudnya? Gak ada ya. Rukuknya? Gak ada. Makanya kita boleh sholat jenazah ketika kita ketinggalan sholat jenazah nih di masjid nih. Umpamanya. Udah gitu yang meninggal teman akrab kita lagi. Atau saudara kita, wah ketinggalan. Udah nanti deh di kuburan. Boleh gak kita sholat di sana? Boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam sholat jenazah itu nggak ada rukuk dan sujud. Karena sholat jenazah itu intinya apa situ? Doa. Jadi kita mendoakan untuk yang meninggal. Intinya apa? Doa. Ajma'al ulama ala masyru'iyatihi. Jadi semua ulama bersepakat bahwa di dalam sholat kita diperintahkan, disyariatkan untuk bersujud. Jamaah sekalian, nah di sini kalau kita lihat ya, ketika seorang sujud, ya, maka dalam hadis disebutkan ma min 'abdin sajada lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Wa hatta anhu biha khati'atan. Dalam hadis yang lain disebutkan tidaklah dari seorang hamba sajada lillahi sajdatan, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah Subhanahu wa taala catat baginya ketika dia bersujud dengan satu kebaikan. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hapus darinya dengan sebab sujud tadi satu kesalahan. Jadi ketika dia sujud, Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya satu kebaikan. Dan ingat, likulli hasanatin ashrun. Bagi satu kebaikan itu berapa pahala? 10. Berarti kalau kita sholat 1 rakaat 2 kali sujud kan? Berapa pahala? Ketika sujud doang nih, sujud doang. 20 satu rakaat. Kalau 5 sholat, berapa sujud? Berapa sujud? Dihitung deh. Nggak pernah ya? Maghrib deh tadi, maghrib. Maghrib kan 1 rakaat 2 kali. Berarti kalau 3 rakaat berapa sujud? 2 kali. Nih, kok kedengeran ini kok terjadi khilaf nih, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat itu. Hitung aja deh nanti di rumah deh. Berarti begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita sujud diberikan pahala 1 kali sujud 10. Kemudian dihapus dosa kita. Itu baru sujud. Belum lagi yang lainnya, baru sujud aja tuh. Belum yang lainnya ketika kita baca amin. Belum kita baca cepat. Jadi luar biasa sholat itu. Maka di dalam sholat, syara'a takrirus sujud fi kulli raqatin. Allah syariatkan, perintahkan mengulang sujud pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu diulang-ulang sujudnya. 1 rakaat itu apa? 2 kali sujud. Kenapa? Li'annahu ablagu ma yakunu fit tawadhu. Karena sujud itu merupakan simbol di mana seseorang itu sedang menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang sujudnya. Tapi kalau ruku enggak. 1 rakaat cuma berapa? 1 kali ruku. Berbeda nanti kalau salat yang lain nih. Tapi ruku yang ini untuk salat. Kemudian al-hassu 'ala sujudi wa dzikri fadlihi. Bahwa di situ ada keutamaan zikir sujud. Jadi ketika kita sujud kan kita diperintahkan untuk apa? Ada zikirnya apa? Subhana rabbiyal a'la azim. A'la. Riwayat mengatakan ditambah wa bihamdih. Ada yang subhana rabbiyal a'la saja, atau juga boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Wa amma 'azimu ajrihi fa ma'lum. Adapun besarnya pahala orang yang bersujud itu sudah diketahui. Besarnya pahala orang yang sujud tadi disebutkan. Kenapa? Karena sujud itu wa huwa sirrus shalah. Disitulah sirnya salat. Rahasia salat itu di situ. Wa ruknuhal a'zam, dan rukun yang besar itu disujud di situ. Makanya di situ salah satu doa dikabulkan saat ketika orang itu apa? Sedang sujud. Dia merupakan apa? Sirrus shalah. Rahasia salat, di mana seorang hamba dia sedang menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ sirrus salat dan rukun yang besar. Sehingga wal musalli aqrabu ma yakulu ilallahi fi hali sujudih. Orang yang salat itu adalah orang yang paling dekat kepada Rabb-nya pada saat sujud. Lagi salat, kemudian ketika sujud dia itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, bagaimana cara sujud setelah kita mengetahui tadi tentang 7 tulang, 7 anggota? Maka disebutkan dalam hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Kata Ibnu Buhainah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau apabila beliau salat dan sujud, farraja baina yadayhi. Beliau renggangkan di antara 2 tangan. Ini tangannya apa? Renggang, enggak dikuncupin gitu maksudnya. Renggang. Sampai nampak terlihat putihnya 2 ketiak. Bukan diginiin, dikekep. Kalau kita bilang apa? Bukan dikekep saat sujud, bukan begini. Kalau ini kan dikekep ya. Enggak boleh. Tapi dilebarkan. Dilebarkan itu. Sampai kelihatan 2 apa? 2 ketiak gitu. Jadi bukan dikekep. Tahu enggak kekep? Dikuncup. Kalau istilah payung dikuncupin gitu kan. Agak dilebarin gitu ya. Tapi juga enggak lebar banget begini, hampir begini enggak. Bapak ada yang begini kan? Ada yang enggak juga. Paling tidak standarnya itu paha kita tegak. Gitu. Jadi tidak kelebaran hampir begini. Tidak juga begini. Tapi apa? Gini. Ya. Apa standarnya? Ya ini tegak paha kita gitu. Paha kita. Jadi enggak lebar banget hampir menjorok depan, tidak juga kuncup juga, tapi apa? Itu apa? Jadi antara melebar dan tidak gitu. Kemudian disebutkan lagi di sini dari hadis ini disunahkan ya, menjadi bagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sujud adalah kita merenggangkan antara 2 tangan kita, ya. Tidak dikuncupkan begitu, ya. Dimana sampai kelihatan ketiak. Maksudnya apa? Kalau kita ihram kan, kita kan pakai baju ihram kan, karena kan gini. Pernah gak pakai baju ihram nih? Kalau lagi umroh atau lagi haji kan, haji dan umroh itu ya, pakai. Itu kelihatan. Ini menandakan bahwa ketiak ini bukan bagian dari apa? Aurat. Dia bukan bagian dari aurat, nggak apa-apa kelihatan. Jadi ketiak itu bukan apa? Bagian dari aurat. Artinya ketika dia sholat kelihatan ketiak itu nggak apa-apa. Nanti apa? Dulu pernah saya bahas tentang aurat laki-laki dari mana sampai mana, aurat perempuan juga begitu. Kemudian di sini juga disebutkan ketika kita bersujud jangan seperti binatang anjing yang sedang menerkam. Anjing ketika menerkam begini nih. Nih. Jadi tangan kita diginiin nih. Itu nggak boleh. Jadi tangan kita diangkat. Nggak boleh begini. Nih. Jadi apa? Nah, ini kan ke binatang apa? Menerkam. Jadi kita harus bedakan antara binatang dengan kita. Karena kita sholat. Jadi nggak boleh, makanya tidak boleh
tasyabbuh, menyerupai binatang saat ketika menerkam saat ketika dia menerkam pada waktu kita lagi sujud. Jadi kita nggak boleh menyerupai binatang yang sedang seperti menerkam gitu. Makanya nggak boleh. Sebab ada juga yang begini saya lihat nih. Jadi diangkat tangannya. La taftarishu disebutkan dalam hadis ini. Ya. La taftarishu atau la taftarish iftirasyas sab'a. Janganlah kalian dalam sujud itu seperti menerkam binatang yang buas. Di mana binatang buas ketika menerkam begitu. Coba deh kalau kita lihat serigala gitu ya. Itu tangannya dia diratain sini. Maka kita saat sujud diangkat tangan kita. Jadi saat sujud diangkat. Dan ini kata para ulama, indal hadhil kaifiyatu takunu ma lam yu'dhihil musalli man bijanibihi fis shalah. Cara ini dilakukan selama tidak mengganggu orang yang sholat yang ada di samping kita. Ya. Kita lagi sholat nih, kan sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaahnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, di mana kita buat diri kita susah gitu kan. Apalagi kalau kita mau melebar pas sujud. Ya. Maka kalau kita seperti itu, ya, maka ya kita melakukan sujud semampu kita. Jangan kita pokoknya biasa aja semampu kita. Kenapa? Fa in adzahu wastaula ala makanihi wa zahmihi fala yambagi. Jika kita melakukan sujud mau begitu juga tuh melebar sehingga mengganggu kiri kanan kita, ya. Mengganggu kiri kanan kita kena orang berdempal-dempal, berdempal-dempal tuh, berdesak-desakan, ya. Maka sebaiknya kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita, sebisa kita. Jadi jangan kita paksakan, pokoknya lo harus minggir. Enggak, jangan. Kita bakal ngigitin juga sama orang nanti. Kita semampu kita aja. Kenapa? Karena itu kembali kepada kaedah fikih lagi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid menolak kerusakan ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang dalam hadis, di mana kita harus melebarkan, ya. Itu kan akan menjadi rusakan. Kenapa? Karena orang akan akan menyakiti kita, kiri kanan kita. Nih ente nih udah tahu tempatnya sempit masih mau melebar juga kan gitu. Itu kita lebih dahulukan, ya, ketimbang memang yang sebetulnya kita seperti itu melebar gitu. Makanya itu kaedahnya Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan, ya, itu lebih didahulukan ketimbang kita mengambil kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita begitu juga akan terjadi kerusakan. Kita akan disakitin orang, kita pun akan menyakiti orang. Maka itu lebih didahulukan. Kita tinggalkan itu untuk mengambil kebaikan. Kebaikannya memang Kita sebetulnya diperintahkan untuk bersujud sesuai dengan hadis ini. Tapi itulah Islam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan, meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan, ya, daripada kita mengambil kemaslahatan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita masih tetap sujud, ya, bab sujud, karena juga dijelaskan dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram ini. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Saat ketika dihisab nanti di hari kiamat, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita dalam hisabnya, terutama hisab sholat kita. Dan mudah-mudahan dengan sholat kita itu menjadi wasilah kita untuk dipermudah dalam masuk surga Allah SWT. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.